Saya akan menjelaskan tentang pembentukan tanah. Sebelumnya, kalian harus mengetahui dulu nih, apa sih tanah itu? Tanah adalah lapisan tipis material yang menutupi permukaan bumi yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan. Tanah juga merupakan sumber daya berharga yang perlu dikelola dengan hati-hati karena mudah rusak dan tersapu atau tertiup angin. Pembentukan tanah atau pedagogenesis adalah proses evolusi tanah di bawah pengaruh berbagai faktor fisik, biologi, iklim, dan geologi. Pembentukan tanah terjadi melalui serangkaian perubahan bahan induk yang kesemuanya bermuara pada terbentuknya lapisan-lapisan tanah yang disebut juga horizon tanah. Topografi dalam proses pembentukan tanah meliputi faktor-faktor seperti struktur geologi dari ketinggian di atas permukaan laut, konfigurasi dan kemiringan lereng. Tanah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tanah muda. Tanah muda adalah tanah yang mengandung unsur hara dan zat makanan yang masih sedikit, sehingga kesuburan tanah tersebut masih kurang terlihat. Kedua, tanah dewasa. Jika Anda mencari lahan pertanian, maka pilihlah jenis tanah dewasa yang telah memiliki unsur hara atau zat makanan yang sangat banyak, sebab kandungan tersebut penting untuk perkembangan tumbuhan. Dan yang ketiga, ada tanah tua. Tanah tua serupa dengan manusia. Setelah fase dewasa, tanah masuki fase tua. Sayangnya, fase tua adalah ini membuat unsur hara dan zat makanan di dalam berkurang sehingga kurang pas untuk di pertanian. Nama saya Ahmad Bobi Melandri. Saya akan menjelaskan sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah adalah sifat-sifat yang dapat dilihat secara fisik. Sifat fisik tanah ini meliputi tekstur, struktur, konsistensi, dan warna. Tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu, dan liat yang terkandung pada tanah. Struktur tanah merupakan gumpalan-gumpalan kecil dari tanah akibat melekati butir-butir tanah satu sama lain. Contohnya, lempeng pelati ditemukan di horizon A, remah kram ditemukan di horizon A, dan masih banyak lagi. Konsistensi tanah adalah daya adhesi dan kohesi partikel tanah dengan benda lain. Mengetahui konsistensi tanah harus dijelaskan keadaannya, yaitu dalam keadaan basah, lembab, atau kering. Warna tanah merupakan ciri fisik yang mudah diamati. Warna tanah dapat menunjukkan beberapa sifat tanah seperti kandungan mineral, kesuburan tanah, juga dapat dilihat dari warna tanahnya. Tanah yang banyak mengandung bahan organik biasanya berwarna gelap. Hal ini karena dipengaruhi oleh lapisan humus. pH tanah. pH tanah adalah tingkat keasaman tanah. Tingkat keasaman tanah dipengaruhi oleh mineral yang terkandung dalam tanah dan kelembapan tanah. pH tanah yang netral adalah antara 6,6 sampai 7,5 pH 1I atas 7,5 termasuk basah. Untuk pH di bawah 6,6 termasuk asam. pH tanah dapat diukur dengan menggunakan larutan KCl. Mengetahui pH tanah sangat berguna bagi pertanian tanah antara tanaman yang satu dan tanaman yang lain, membutuhkan pH yang berbeda. Adapun bahan organik. 2. Bahan organik. Bahan organik merupakan sifat kimia tanah karena merupakan sumber unsur hara bagi tanah. Bahan organik ini berasal dari sisa tumbuhan yang telah mati ataupun mikroorganisme. 3. Ada unsur hara. Unsur hara yang terdapat dalam tanah sangat dibutuhkan tumbuhan. Unsur hara tersebut antara lain nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen sangat diperlukan tanaman dalam memberikan warna hijau daun. Fosfor berfungsi untuk pembelahan sel dari perkembangan akar. Dan adapun kalium. Kalium berfungsi menguatkan tanaman dan tanah terhadap penyakit. Persebaran jenis tanah. Jenis tanah di Indonesia dapat mengikuti klasifikasi tanah menurut Sukadoharjo. Tanah di Indonesia ada beberapa jenis. Ada tanah organik, tanah tanpa diferensiasi horizon, tanah merah, tanah andosol, tanah lumosol atau vertisol, tanah hidrosol, tanah
garam, dan tanah pasol. Hari ini saya akan menjelaskan jenis tanah beserta pengertiannya. Yuk kita perhatikan dengan seksama. Tanah organik. Tanah organik atau organosol secara umum dinamakan tanah gambut. Jenis tanah ini mengandung banyak bahan organik sehingga tidak mengalami perkembangan profil ke arah terbentuknya horizon-horizon yang berbeda, berwarna coklat kelam sampai hitam, berkadar air tinggi, dan bereaksi asam pH antara 3 sampai 5. Selanjutnya ada tanah tanpa diferensiasi horizon. Tanah tipe ini belum mengalami diferensiasi profil membentuk horizon sehingga masih dianggap lapisan tanah saja. Selanjutnya ada tanah merah. Tanah ini meliputi sebagian besar lahan di Indonesia mulai dari tepian pantai yang dilandai, berombak, sampai pegunungan tinggi. Jenis tanah merah di Indonesia antara lain tanah di Mediterranean, merah sampai merah kuning, tanah laterit, dan tanah podzorik merah kuning. Tanah andosol adalah tanah berwarna hitam kelam yang mengandung bahan organik dan lempung tipe amor. Tanah andosol ini tersebar di daerah vulkanik sekitar Samudra Pasifik, mulai dari Kepulauan Jepang, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, Pato Barat, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Kepulauan Hawaii, sampai ke Alaska. Nah, jika di Indonesia, tanah andosol ini terdapat di lereng Gunung Wayang dan Bandung Selatan. Selanjutnya ada tanah grumosol atau vertisol. Tanah grumosol memiliki tekstur lempung dan tanpa horizon aluvial serta iluvial. Struktur lapisan atas granuler, sedangkan pada lapisan bawah seperti bunga kubis kedalaman solum sampai 75 cm dan berwarna kelam. Selanjutnya ada tanah hidrosol. Tanah ini memiliki ciri porositas dan drainase yang buruk sehingga kurang bermanfaat bagi pertanian. Topografi tanah ini datar dan sering tergenang. Jenis tanah ini adalah planosol dan gleyhumik. Jenis tanah planosol terdapat di Karawang dan di Semarang. Selanjutnya ada tanah garam. Jenis tanah garam ini tersebar sebagai tanah zonal di daerah kering, arid, dan semi-arid di Indonesia. Jenis tanah ini terdapat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selanjutnya ada tanah podsol. Tanah podsol umumnya terdapat di hutan yang beriklim basah sedang. Di Indonesia, tanah ini tersebar di pegunungan tinggi, namun ada juga yang berada di dataran rendah yang disebut padang solis seperti padang luwai, kutai, dan air layang. Terima kasih.